Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Astar, NIM 60200111929, kelas B, pada mata kuliah Kecerdasan Buatan, Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari kecerdasan buatan, yaitu adapun soalnya, sebuah lembaga konsultasi akan mengembangkan sebuah agen yang dapat mengetahui peluang diterimanya seseorang pada sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut, ia memperoleh sebuah kesimpulan bahwa peluang seseorang anak dapat diterima pada perguruan tinggi negeri sangat dipengaruhi oleh tingkat kerajinan belajar dari anak. Selain itu, ia juga menemukan bahwa ada faktor eksternal dari anak yang turut mempengaruhi peluang diterimanya seseorang pada perguruan tinggi negeri, yaitu jumlah peminat pada jurusan yang dipilih oleh anak tersebut. Setelah melakukan wawancara pada beberapa anak, ia menemukan bahwa tingkat kerajinan belajar seseorang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya itu kondisi kesehatan anak dan motivasi yang diperoleh oleh anak dari orang-orang di sekitarnya seperti keluarga atau temannya. Lembaga konsultasi tersebut meminta Anda untuk membantu mengembangkan sebuah agen cerdas yang dapat mengetahui peluang diterimanya seseorang pada sebuah perguruan tinggi negeri. Berbekal dari pengetahuan Anda akhirnya memutuskan untuk menggunakan pendekatan probability reasoning dalam mengembangkan agen tersebut. Setelah Anda membangun agen tersebut, Anda pun menguji agen itu untuk mengetahui peluang lulus dari seorang anak yang bernama Yudi dengan menggunakan data-data sebagai berikut. Adapun data-datanya itu, probabilitas Yudi sehat adalah 80%, probabilitas Yudi memperoleh motivasi dari lingkungannya adalah 60%, probabilitas Yudi rajin belajar sebagai berikut. Jika Yudi sehat, memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar adalah 90%. Jika Yudi sehat dan tidak memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar hanya 70%. Jika Yudi tidak sehat dan memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar hanya 50%. Dan jika Yudi tidak sehat dan jika tidak memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar hanya 30%. Selanjutnya, probabilitas peminat tinggi pada jurusan impian Yudi adalah 80%. Selanjutnya, probabilitas terkait kelulusan Yudi masuk perguruan tinggi adalah sebagai berikut, yaitu jika Yudi rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya tinggi, maka probabilitas ia lulus adalah 75%. Jika Yudi rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya rendah, maka probabilitas ia lulus adalah 85%. Jika Yudi tidak rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya tinggi, maka probabilitas ia lulus adalah 15%. Jika Yudi tidak rajin belajar dan berminat pada jurusan impiannya rendah, maka probabilitas ia lulus adalah 45%. Gunakan notasi berikut untuk mengerjakan soal. S. Kondisi badan Yudi sehat. M. Yudi memperoleh motivasi dari orang di sekitarnya. R. Yudi rajin belajar. P. Jumlah peminat pada jurusan impian Yudi tinggi. L. Yudi lulus pada perguruan tinggi negeri impiannya. Adapun soalnya, yaitu gambarkan Bayesian network sesuai dengan deskripsi permasalahan di atas dan tuliskan tabel probabilitas untuk setiap node. Nah, di sini saya menggunakan beberapa node. Yang pertama itu node Yudi sehat, node motivasi, node peminat tinggi, node rajin belajar, dan hasilnya itu ke lulus PTN. Nah, di sini Yudi sehat, probabilitas dari Yudi sehat yaitu 0,8% atau 80%. Selanjutnya motivasi
probabilitas dari motivasi yaitu 0,6% atau 60%. Selanjutnya probabilitas dari peminat tinggi yaitu 0,8% atau 80%. Di sini ada not rajin belajar. Nah, di sini ada beberapa probabilitasnya itu rajin belajar, sehat, dan motivasinya. Jika Yudi sehat dan mempunyai motivasi, maka hasilnya itu 0,9%. Jika Yudi sehat dan tidak ada motivasinya atau kurang motivasinya, maka probabilitasnya itu 0,7% atau 70%. Selanjutnya, jika Yudi sehat dan Yudi tidak sehat dan motivasinya itu ada, maka probabilitas dari rajin belajarnya yaitu 0,5%. Dan jika keduanya tidak ada atau false, maka persentasenya itu 0,3% atau 30%. Jadi persentase dari kelulusan Yudi yaitu di sini ada di sini ada rajin belajar dan di sini ada peminatan. Jika dia rajin belajar dan peminatannya itu sesuai atau true, maka hasilnya 0,75%. Selanjutnya, jika dia rajin belajar terus peminatannya itu tidak, maka hasilnya 0,85% atau 50%. Selanjutnya, jika dia rajin belajar dan peminatannya jika dia tidak rajin belajar dan peminatannya itu true, maka hasilnya 0,15. Dan jika keduanya tidak ada, maka hasilnya itu 0,45%. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua, hitung peluang dari pernyataan di bawah ini. P, probabilitas dari Yudi sehat dan diketahui ia rajin belajar. Soal kedua, probabilitas yaitu berapa peluang Yudi lulus pada perguruan tinggi negeri. So, ke nomor 1 bagian B. Nah, di sini berapa peluang Yudi sehat jika diketahui ia rajin belajar. Di sini ada probabilitas dari rajin belajar dan sehat dikali dengan probabilitas sehat per probabilitas rajin belajar dan sehat dikali dengan probabilitas sehat plus probabilitas rajin belajar dan jika tidak sehat dikali dengan probabilitas tidak sehat. Nah, di sini hasilnya itu dari probabilitas rajin belajar dan sehat yaitu 0,9% dikali dengan probabilitas sehat yaitu 0,8% per 0,9 dikali 0,8 plus 0,5 dikali dengan 0,2, maka hasilnya 0,89 atau 89%. Jadi peluang Yudi sehat jika diketahui ia rajin belajar adalah 0,89. Selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 2 yaitu probabilitas dari L sama dengan berapa peluang Yudi lulus pada perguruan tinggi negeri. Peluang Yudi lulus bergantung pada Yudi rajin belajar dan peminat pada jurusan impian Yudi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jika probabilitas lulus Yudi itu rajin belajar dikali dengan rajin belajar, peminatan pada jurusan impian Yudi, maka hasilnya itu 0,75%.
atau 0,75 atau 75%. Selanjutnya probabilitas dari lulusnya Yudi jika rajin belajar dan tidak peminatan pada jurusan impiannya, maka 0,85. Selanjutnya probabilitas lulus jika dia tidak rajin belajar dan peminatan pada jurusan impiannya, yaitu 0,15. Nah, selanjutnya probabilitas dari lulus jika tidak keduanya, maka persentase kelulusannya itu 0,45% atau 0,45 atau 45%. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.